Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerdas IPAS, pembelajar tanpa batas. Semangat pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, agar selalu semangat belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting dan keren banget. Wah, pasti seru kan? Kalian pasti sudah tidak sabar. Kita akan belajar apa sih pada hari ini? Yuk, kita mulai. Segera siapkan pensil dan buku kalian, serta jangan lupa senyum ya. Nah, sebelumnya, guru pengen tanya nih. Apa sih yang dibutuhkan manusia setiap harinya? Ya, betul. Manusia setiap hari membutuhkan oksigen untuk bernafas, air, makanan untuk mendapatkan energi, juga transportasi kan? Nah, semuanya itu adalah berasal dari sumber daya alam. Teman-teman pernah dengar nggak sih, apa sih sumber daya alam itu? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi betapa pentingnya ya sumber daya alam di alam ini. Tanpa sumber daya alam kita mungkin tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Nah, teman-teman juga harus tahu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, kita cari tahu bareng-bareng ya, apa saja sih? Yang pertama ada yang namanya sumber daya alam hayati atau biotik. Apa sih sumber daya alam hayati atau biotik ini? Adalah segala sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yang berupa flora dan fauna. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Contohnya adalah pohon atau tanaman. Kemudian ikan adalah bagian dari tumbuhan, juga seperti yang lainnya adalah ayam. Tentu teman-teman sering kan memakan ikan dan ayam, juga tanaman sebagai sayuran yang kita makan sehari-hari. Nah, itu adalah contoh sumber daya alam hayati. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sumber daya alam non hayati atau abiotik. Apa sih sumber daya alam non hayati atau abiotik ini? Sumber daya alam non hayati atau abiotik ini adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup seperti batuan, air, dan udara. Keduanya tentu sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian, klasifikasi sumber daya alam juga didasarkan pada sifatnya. Yang pertama, ada yang namanya sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau renewable. Dan yang kedua, ada yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Lalu apa sih bedanya kedua klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat ini? Ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, yakni sumber daya alam yang bisa pulih atau berkembang lagi dalam waktu singkat. Artinya ketika kita memakai sumber daya alam tersebut, ia akan dapat terus digunakan kembali. Jadi kita tidak akan khawatir akan kehabisan sumber daya alam tersebut. Contohnya, matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar yang ada di bumi. Matahari akan selalu terbit setiap hari. Juga ada angin. Nah, keduanya, yakni matahari dan energi angin ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dia tidak akan habis walau kita gunakan setiap hari. Kemudian contoh lain adalah air. Setiap hari kita memerlukan air untuk mandi, memasak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tanaman. Setiap hari kita memakan sayuran. Kamu sukanya sering makan sayur bayam mungkin. Nah, setiap hari kita memanennya mungkin ya, tapi dia tidak akan pernah habis karena setelah kita panen dia akan dapat berkembang dan tumbuh terus jika kita berikan
perhatian yang lebih agar dia akan dapat terus subur, dapat terus memenuhi kebutuhan manusia setiap hari. Kemudian yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, yaitu sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan tidak bisa diproduksi ulang dalam waktu singkat. Karena jenis sumber daya alam ini memerlukan waktu jutaan tahun. Waktu tersebut sangat lama untuk bisa kita pergunakan kembali. Lalu contohnya apa saja sih? Nah, yang pertama adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini diperoleh dari penyulingan yang ada di bumi ya. Kemudian diolah berbagai macam turunan dari minyak bumi, seperti bahan bakar bensin yang kita gunakan sebagai alat transportasi kita agar bisa terus berjalan. Bensin adalah bahan bakarnya agar kendaraan bermotor kita bisa terus kita gunakan ya. Kemudian lagi ada batu bara. Kemudian lagi juga ada gas LPG, timah, juga emas. Contoh-contoh ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus memanfaatkan dengan betul agar tidak cepat habis. Bagaimana supaya sumber daya alam tersebut tidak cepat habis? Maka kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu boros, menghemat energi. Itu adalah salah satu cara agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut tidak cepat habis atau tidak cepat punah. Kemudian dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang pertama kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dalam hal pertanian. Contohnya, kita memerlukan tanah untuk menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran. Kemudian manfaat lain dari sumber daya alam adalah di bidang industri. Contohnya, bahan baku seperti mineral, batu bara, dan hasil hutan untuk memproduksi barang. Kemudian yang ketiga ada di energi, memerlukan energi yakni minyak bumi, gas alam, dan air untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian yang terakhir adalah dalam segi pangan. Kita memerlukan pangan yakni hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan makan kita sehari-hari. Nah, apa sih yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kesimpulannya adalah sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Tetapi kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam bisa habis dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita harus ikut serta dalam pelestarian alam dengan cara menghemat, mendaur ulang, dan mendukung upaya konservasi alam. Teman-teman IPAS yang hebat, kalian pasti juga ingin alam ini tidak cepat rusak, bukan? Kalian adalah penjaganya. Alam akan menjaga kita kalau kita juga akan menjaganya. Kalian pasti bisa jadi agen perubahan yang hebat untuk bumi kita. Semangat terus ya. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan atau mungkin ingin tahu lebih banyak, kalian bisa bertanya kapan saja kepada guru kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semangat terus belajar dan menjaga bumi ya. Dadah teman-teman cerdas IPA, pembelajar tanpa batas. Bye.